Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita baca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap? Baik, Al-Fatihah. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Sudah siap? Oke. Ardia Khairubina hadir? Hadir. Muhammad Dionur Fadilah hadir? Hadir. Neng Rindu? Hadir ya. Sarsa Andini ada hadir? Oke. Yang terakhir Helwa ada? Baik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kalian hadir semua pada pelajaran Ibu. Sangat luar biasa sekali ya. Nah, kemarin malam apakah kalian sudah belajar untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini? Sudah ya, alhamdulillah. Itu artinya kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, masih pada ingat tidak kita belajar tentang apa? Ardia mungkin bisa jawab? Ya benar, kita belajar tentang munculnya kerajaan Turki Utsmani. Ada yang masih ingat siapa pendiri dari kerajaan Turki Utsmani? Siapa? Helwa? Mau jawab? Ya, benar. Pendiri dari kerajaan Turki Utsmani adalah Utsman bin Ertogil. Nah, Utsman bin Ertogil ini dari kabilah apa ya? Ada yang masih ingat? Coba Rindu masih ingat? Benar, dari kabilah Oghuz. Nah, terus kerajaan Turki ini berdiri pada tahun berapa sih? Dio mungkin? Betul, pada tahun 1281 di Asia Kecil. Nah, wah alhamdulillah ya, sudah pada pintar-pintar semua nih anak ibu. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materinya yaitu masih tentang kerajaan Turki Utsmani, yaitu tentang kemajuan-kemajuan pada kerajaan Turki Utsmani. Baik, kalau begitu silakan buka buku paketnya di halaman 45. Sudah? Oke. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan apa saja kemajuan-kemajuan yang diraih oleh kerajaan Turki Utsmani dan dapat menyebutkan poin-poin tentang kemajuan Turki Utsmani. Nah, berhubung pelajaran hari ini itu tentang kemajuan, yang mana terdiri dari 3 poin, maka dari itu Ibu akan membagi 3 kelompok jadi 1 kelompok saja masing-masing 2 orang. Dan sesuai nomor absen ya, anak-anak. Sudah? Nah, tugasnya adalah masing-masing kelompok mencari tahu 1 poin saja yang menjadi kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Dan jika sudah berdiskusi, maka dilanjutkan untuk maju ke depan dan menjelaskan tentang poin-poinnya. Paham anak-anak? Nah, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke.
Jika tidak, silahkan kalian berdiskusi. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Cukup? Oke. Setelah itu, nanti ibu akan memanggil setiap kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan materi yang telah dibahas bersama kelompoknya. Nah, sudah 10 menit ya anak-anak, diskusi sudah selesai. Dan sekarang ibu akan memanggil perwakilan kelompoknya, dimulai dari kelompok 1, 2, kemudian 3 gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 berarti menjelaskan tentang kemajuan dalam bidang kemiliteran dan bidang pemerintahan. Silahkan kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Penjelasannya cukup dimengerti ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian dilanjut oleh kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Silahkan kelompok 2. Wah, terima kasih kelompok 2, penjelasannya cukup jelas dan bagus ya. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok 3 membahas tentang kemajuan dalam bidang keagamaan. Dipersilahkan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, penjelasannya sudah jelas. Kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Baik, sebelumnya sampai di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jika tidak, Ibu harap sudah paham semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembaran yang isinya ada beberapa kuis atau pertanyaan yang harus diisi oleh kalian. Silahkan ambil di meja Ibu ya. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk mengerjakannya. Oke, sudah cukup ya waktunya, sudah habis. Kemudian nanti dikumpulkan di meja Ibu oleh perwakilan kelas. Nah, sekarang ada sedikit penjelasan tambahan dari Ibu yang bisa kita simpulkan bersama-sama. Perlu kita ketahui dampak dari kegigihan para pemimpin dalam menjabat masa pemerintahan untuk kerajaan Turki Utsmani ini membawa dampak yang baik sehingga kemajuan dan perkembangan bisa diraih dengan cepat. Kemajuan dan perkembangan wilayah kerajaan Turki Utsmani yang luas berlangsung dengan cepat yang diikuti oleh bidang-bidang lain yang sangat penting, antara lain tadi. Yang pertama itu ada dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan. Jadi kerajaan Utsmani ini mengorganisasi taktik, strategi, tempur, dan kekuatan militer dengan baik. Pada masa kepemimpinan Ertugrul sampai Orkan merupakan masa pembentukan kekuatan militer. Dapat dilihat dari peperangan melawan Bizantium yang merupakan awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah militer yang disebut Janissary dan Inkisyariya atau tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Kerajaan Utsmani juga membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi adalah sultan. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara, pada masa Sulaiman Al-Qanuni membuat undang-undang yang diberi nama Multaqo Al-Abhur yang menjadi
pegangan hukum bagi kerajaan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang kedua dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan campuran dari bermacam-macam kebudayaan seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Mereka mengambil etika dan tata krama dalam istana raja. Mereka beraksi dalam arsitektur yang indah seperti arsitektur Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, di dalam ilmu pengetahuan, kerajaan Turki Utsmani ini tidak begitu menonjol karena mereka lebih fokus dalam kegiatan militernya. Adapun sedikit dalam bidang ilmu pengetahuan adanya terjadinya transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah dan perguruan tinggi juga, dan mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Di samping itu juga mengirimkan para pelajar yang berprestasi ke Prancis untuk melanjutkan studinya, di mana hal ini sebelumnya belum pernah terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dalam bidang keagamaan. Agama di dalam tradisi masyarakat Turki sangatlah besar. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaannya pun sangat terikat dengan syariat, sehingga hukum berlaku. Oleh karena itu, ajaran tarikat berkembang dan mengalami kemajuan. Para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama dan mempunyai wewenang dalam memberi fatwa terhadap masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. Nah, alhamdulillah ya, Ibu rasa cukup pertemuan pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Selalu semangat dalam belajar sejarah ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.